Oke, kali ini kita akan nanjak Gunung Merbabu via Swanting yang mempunyai ketinggian 3145 mdpl. Banyak orang bilang katanya jalur ini bikin sinting. Sesuai namanya, Swanting bikin sinting. Oke, mari kita coba. Mengawali cerita perjalanan kita kali ini, kita berangkat hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 atau tepatnya di hari raya Idul Adha jam 3:51 sore. Kita sudah berada di sebuah bus Handoyo. Harga tiket ini per orang Rp225.000. Agak mahal sih, tapi nggak apa-apa deh. Karena tiket bis yang lebih murah, Sinjai, untuk jam sore itu sudah habis semua. Alhasil kita dapat tiket bis sore di agen bus Komsen Jati Asih, Kota Bekasi. Dan di perjalanan kali ini gue nggak sendiri, gue bersama teman gue Farhan Kamil. Ini siapa ini? Dan Alwan Faik yang menemani perjalanan kali ini. Gak kerasa waktu jam 6:27 atau abis maghrib kita berhenti di rest area untuk istirahat dan makan yang dikasih waktu setengah jam. Setelah istirahat, sholat, dan makan, kita langsung naik ke bis untuk melanjutkan perjalanan kita. Waktu pun gak begitu kerasa, tiba-tiba jam sudah menunjukkan pada pukul 11:41 malam. Kurang lebih 8 jam perjalanan kita dari Bekasi ke Magelang, dan kita disarankan oleh Kenek Handoyo untuk bermalam di PO Handoyo. Jam 11.46. Makan lagi. Nih, tenang bos nih. Setelah sampai di PO Handoyo, kita istirahat bermalam di sana sampai jam 4 subuh. Kemudian kita bangun lagi dan kita bersiap-siap, Prepare kita packing lagi untuk menuju base camp Swanting. Pak. Dadah ya. Berangkat ya. Berangkatlah kita dari PO Handoyo ke base camp Swanting menggunakan ojek mobil online seharga Rp135.000. Setelah kurang lebih 40 menit perjalanan kita menggunakan mobil ini, sampailah kita di base camp Swanting pada pukul 4:52 pagi. Jadi mau kemana kita? Karena sudah subuh, kita bergegas ke masjid yang ada di dekat base camp untuk melaksanakan kewajiban dan kebutuhan kita sebagai orang muslim, yaitu sholat. Woi, bos. Emaknya nggak dikabarin, cewek dikabarin. Sebelum pendakian, di base camp ini kita sudah disediakan nasi, lauk pauk, sayur, dan lainnya untuk sarapan kita seperti prasmanan ini. Tapi jangan lupa, nanti bayar. Nggak mahal kok, masih terjangkau harganya. Karena loket dibuka jam 8 pagi, maka seluruh pendaki mulai antri untuk melakukan registrasi di loket yang telah disediakan. Di loket ini kita bayar simaksi sebesar Rp35.000 per orang. Kita juga menyerahkan identitas kita seperti KTP ke petugas. Selain itu, kita juga diberikan kertas checklist untuk mengisi dan mendata semua perlengkapan dan barang bawaan kita untuk pendakian nanti. Setelah kita checklist,
Kemudian ada petugas yang datang dan ngecek satu persatu barang bawaan kita dan dipilih mana barang yang boleh dibawa, mana yang tidak. Wah, pokoknya ketat lah. Setelah kita checklist barang, kita packing, sudah siap semua. Kemudian kita kumpul di ruang khusus karena ada informasi dan arahan dari petugas untuk semua pendaki yang akan melakukan pendakian. Satu tahun lagi juga masih ada di situ, bisa diulang waktu yang akan datang dan kami tidak ada. Pesan saya awalah turun sampah Anda. Selepas kita mendengarkan arahan dari petugas, maka kita menuju loket untuk mengambil karcis sambil menunggu mobil ojek datang. Sekarang sudah pukul 10:02. Kemudian kita naik mobil pick up dari depan loket ke atas, dilanjutkan dengan ojek motor yang telah disediakan oleh petugas. Dengan ojek ini kita diantarkan sampai depan pintu rimba. Tapi tenang aja, ojek ini udah nggak bayar lagi karena sudah include di pembayaran saksi atau registrasi tadi di awal yang Rp35.000. Dengan ojek ini lumayan kita ngirit waktu dan tenaga. Kemudian sesampainya kita di gerbang pintu rimba, kita baca doa dulu. Mengadakan perjalanan menuju puncak. Amin. Seperti biasa kita baca doa dulu, semoga perjalanan kita pada pagi hari ini hingga nanti esok pagi dan kita kembali ke rumah dalam keadaan lancar. Amin. Semua sehat, tidak ada kendala apapun, diberikan cuaca cerah dan keselamatan. Amin. Alhamdulillah walaupun itu sholli ala hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya kan abdulnya kan itu yang malam Berbabu, oh iya, berbabu. Dan berdoa pun tidak pernah selesai, karena kita harus berdoa di manapun dan kapanpun kita berada. Jam 10:16 pagi, perjalanan pendakian pun kita mulai dari gerbang pintu rimba. Berat ya? Berat bang. Enteng. Tapi Jelas berat beban pikiran. Allah, apa yang dipikirin sih bang? Kayaknya ada lagi ya. Kakinya lari. Oh, yang masih. Benar-benar sinting. Baru masuk pintu rimba menuju pos 1, jalanan dikasih naik terus. Nggak ada. Bukan nggak ada. Lu udah terlalu ampak. Beberapa menit kita jalan, ketemulah pos 1. Pos ini dinamakan dengan Lembah Lempong. Setelah beberapa menit kemudian lagi, kita nemu Lembah Gosong. Jam 10:38. Emang? Jam 11:03 kita nyampe di Lembah Cemoro. Selama perjalanan kita nggak banyak dokumentasi video karena tripnya yang begitu lucu. Kemudian di jam 11:21 kita sampai di Lembah Ngerijan. Karena dari pos 1 ke pos 2 itu ada beberapa lembah dan kita akan melewati beberapa lembah selanjutnya.
Aman. Gimana kondisi fisik Mas Ajis? Alhamdulillah habis minum nambah 25 HP. Gangster Sukabumi gimana? Wan, gede apa merbabu Wan? Gede apa merbabu? Rokok lu. Cuaca dan pemandangan cukup jernih ya. Di tengah trek kita bertemu dengan 3 bapak-bapak asal dari Bandung yang mental fisiknya jangan ditanya lagi, masih kuat banget. Setelah kita melanjutkan perjalanan, jam 12:06 kita bertemu dengan Lembah Mito. Ya, lagi dan lagi. Baru beberapa langkah kemudian, beberapa detik kemudian, kaki sudah pegel dan capek. Yang penting kalau udah merasakan capek, ya istirahat. Bahan kata-katanya dong. Dan apabila tak bersama, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemari. Sederhana, tertawamu sudah cukup. Anjir videonya. Yolanda. Jam 12:42 kita sampai di pos 2. Sudah berapa lembah ya? Dari beberapa lembah di bawah kita sudah merasakan gerimis kecil dikit. Tapi ketika di pos 2 sudah lumayan banyak. Sini kita ngeres, istirahat, Makan ya guys ya. makan siang yang telah kita beli tadi di base camp. Pengen tanya. Amalan yang selalu masuk. Yang selalu merindukan dia. Lembah Manding, kehuzanan, kemandian. Sekilas tanyakan setelah Lembah Manding. Bos. Itu kirinya apaan? لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ku tak bahagia. Bos, mana sejauhan? Salo.
Sinting. Dari pertama ke sono jalan. Apa kata Ustadz kita? Wih, beras tumpah. Oh, udah kebuka no. Yes, anjir. Rokok lu sini. Jangan sini anjir. Hah? Di atas ya? Ada bon. Nampas ampag. Masya Allah. Tanjakan itu. Bang, udah bang. Kapan kelarnya ini? Gue pengen gerakin gak bisa. Tapi kalau gue jalan mulus. Jam 4:19. Setelah perjalanan panjang, tanjakan dan turunan yang terjal yang menguras tenaga, kesabaran, dan pikiran, kita berjumpa dengan pos air yang dimana bau-bau dan tanda-tanda pos 3 atau tempat camp itu sudah dekat. Senangnya. Dan cuaca pun mulai cerah kembali. Kita juga ngambil persiapan air di mata air untuk di tenda nanti. Karena persiapan air kita sudah menipis. Dan kita lanjut perjalanan dari pos air ke arah pos 3. Lagi-lagi jalannya bikin capek hati, capek pikiran, capek badan. Di sini saya jalan duluan untuk mendirikan tenda karena Alwan dan Farhan ngambil air dulu. Tapi pas lihat ke belakang mereka udah nongol duluan. Ternyata cepat ngambil airnya. Jam 4:30 sore akhirnya kami pun tiba di pos 3. Rasa lelah, capek, dan lemas pun sudah mulai hilang karena udah ngebayangin bakalan cepat istirahat di tenda. Di sini kami pun langsung mencari tempat yang aman dan nyaman untuk mendirikan tenda. Karena kalau dilihat-lihat masih sedikit tenda yang sudah ada di pos 3 ini. Setelah mendapatkan tempat untuk mendirikan tenda, kami pun langsung mendirikan tenda dengan disuguhi pemandangan langit yang cerah, lautan awan, dan sedikit rintik-rintik hujan. Akhirnya setelah mendirikan tenda, makan, sholat, ngobrol-ngobrol, keseruan tentang perjalanan menuju pos 3, kita pun istirahat. Akan tetapi ketika Alwan dan Farhan sudah tidur duluan, saya mencoba untuk keluar tenda untuk menyaksikan terangnya bulan, gagahnya gunung Merapi, dan gemerlapnya bintang di langit yang luas, seluas mata kita memandang. Setelah saya ngobrol-ngobrol dengan orang tenda sebelah, tiba-tiba Masih goyang? Masih goyang. Ini kenceng. Ini lampu nih. ya
itu gempa. Saya pun istirahat hingga akhirnya dingin di pagi buta mengharuskan kita untuk meranjak dari tenda. Tepat jam 3:30 kami berangkat. Puncak, kami datang. Tidak berlama-lama kami di puncak triangulasi, kami pun beranjak turun untuk menikmati keindahan-keindahan yang ada di Merbabu dan sekitarnya. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. Akhirnya selesai sudah cerita perjalanan kami kali ini.
Alhamdulillah, terima kasih Tuhan, terima kasih Indonesia, terima kasih Merbabu. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Salam lestari.